Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Dinamis Multimedia Jombang. Nah, kali ini kita belajar untuk setting klien ANBK semi online atau semi daring. Nah, trik agar cepat nyeting klien. Nah, dibutuhkan alat lagi. Pengen tahu? Yuk, kita akan bahas bersama. Tapi itu jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu ya teman-teman, untuk dukung channel kita. Nah, untuk setting klien yang kita gunakan di madrasah kita biasanya menggunakan alat bantu yang namanya router. Untuk teman-teman mungkin yang punya router bekas dari IndiHome bisa dimanfaatkan. Nah, router ini nantinya kita gunakan untuk ambil IP otomatis. Jadi kita setting di HCP, kita enable. Jadi teman-teman perlu diketahui, switch hub sama router beda ya. Untuk switch hub tidak bisa memberikan IP secara otomatis, tapi kalau router bisa dengan mengaktifkan DHCP client. Untuk itu kita bisa bahas bersama di sini. Nah, kita bisa cek di Google Chrome ya. Di browser Chrome. Di Chrome yang mungkin yang belum tahu teman-teman cara mengaktifkan DHCP, mungkin yang sama routernya bisa lihat di sini. Nah, kita bisa masuk di sini. Username, password, kalau mungkin belum tahu silahkan browsing aja ya. Biasanya support, passwordnya the word in your hand. Bisa login. Nah, ini teman-teman bisa lihat di port LAN. Di LAN. Nah, ini ada menu DHCP server, DHCP. Nah, ini. Pastikan LAN kita kalau jadi klien ANBK IP-nya di sektor 0 ya. LAN host configuration. Nah, di sini kalau bawaan dari router ini bawaannya adalah 192.168.100.1. Jadi kita editnya di sini. Kita ganti di sini 0. Nah, ini 0.1. Jadi nanti kalau manggil router ini 0.1. Oke, kita oke ya, kita apply, oke. Nah, setelah dirubah line-nya tadi, coba kita rubah juga di LAN kita. Kita rubah ini yang awalnya 100 dan DHCP mati ya sementara. Nanti kita aktifkan. Nah, ini kita pindah ke 0. Kita hapus. Nah, ini 0.12 terserah, belakangnya terserah. Setelah oke, kita panggil di sini. Panggil 0 ya. 0.1. Nah, ini ya kan IP-nya sudah ganti 0. Kita ketik support, passwordnya the word in your hand. Login. Nah, kita kembali lagi ke LAN. Karena tadi sudah diganti ke sektor 0. Nah, di DHCP server ini teman-teman kita aktifkan enable. Nah, dari angka berapa ke berapa yang bisa untuk login? Coba ini dirubah. Bisa, karena ini nanti diaktifkan, fungsinya apa? Klien akan mendapatkan IP secara otomatis. Jadi nanti proktor nggak usah menginput IP masing-masing secara manual. Jadi ketika nyambung tancap ke hub ataupun tancap ke wifi-nya langsung otomatis. Jadi kita batasi saja ya, karena kliennya itu sekitar 30 misalkan, berarti angka 2 ke 32 gini aja. Nah, setelah aktif oke ya. Nah, jadi ini sudah diaktifkan IP. Nanti ketika klien nyambung, otomatis IP-nya sudah mendapatkan antara angka belakang 2 sampai 32.
tidak bisa lebih dari itu. Nah, itu fungsinya. Jadi router ini bisa memberikan IP secara acak jika klien nyambung otomatis. Oke, karena kita sudah DHCP-nya sudah kita aktifkan, coba kita, ini kan manual tadi kita ketik sendiri, kita matikan. Coba kita matikan. Kita matikan IP-nya, nanti akan otomatis terinstall sendiri dan mendapatkan IP otomatis. Duh, kan sudah mendapatkan IP 02. Kita tidak usah menyeting-nyeting lagi IP-nya klien, jadi otomatis mendapatkan IP. Nah, kita colokkan cek. Nah, jadi di sini sudah ada detail. Jadi ini tadi auto. Nah, ini sudah dapatkan IP masing-masing. Kembali lagi ya teman-teman, untuk bisa mendapatkan IP biasanya kan disetting secara manual oleh Proctor. Tapi di sini kita bisa menggunakan otomatis. Jadi Proctor tidak usah menyeting satu persatu. Jadi setiap nyambung langsung dapat IP dan otomatis bisa langsung mengerjakan. Mungkin kalau tidak bisa login, bisa jadi antivirus dan firewall masih aktif di laptopnya. Jadi untuk ketika mau ujian, silakan matikan Windows Defender dan firewall dimatikan agar bisa mengerjakan soal. Oke teman-teman, jadi triknya tanpa mengatur, pastikan bisa menambahkan router untuk menyediakan IP secara otomatis dengan menggunakan fitur DHCP di enable atau diaktifkan DHCP-nya. Mungkin secara kasar, anggap saja ini servernya, keluar server, masukkan ke router tancapkan untuk ke hub, untuk ke klien-klien yang lain. Ataupun klien juga bisa menggunakan WiFi, tapi tidak disarankan untuk menggunakan wireless, karena mungkin ada ketidakstabilan wireless dan juga kadang tidak stabil keroyokan menggunakan sinyal WiFi-nya. Jadi kita bisa manfaatkan router bekas untuk bisa memberikan IP secara otomatis. Demikian video kita, mudah-mudahan Allah memberikan kita ilmu yang manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.